Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Fatahillah Esa MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan DR Izar MPD dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Zahra Umaira, dan rekan-rekan saya ada Dia Ayu, Salma Salsabila, Intan Mistiani, Ludia Firjana, Nur Aulia Oktaviana, Ahmad Gio Adenta, dan Akbar Al-Makruf. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja laporan kelompok kami akan dipresentasikan oleh Dia Ayu, Salma Salsabila, dan saya sendiri. Yang pertama itu adalah latar belakang. Sejatinya Indonesia negara yang penuh dengan pesona baik alam maupun budaya negara yang unik dengan tradisi, etnis, agama, dan budaya yang berasal dari tiap-tiap pulau. Selain keanekaragaman yang melimpah, Indonesia juga kaya akan budaya. Negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara ini memiliki dasar atau falsafah negara yang disebut dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu memiliki kebenaran yang dapat diimplementasikan dalam keseharian hidup kita sebagai dasar negara yang menjadi pedoman tata kenegaraan NKRI, rasa cinta, serta menjunjung tinggi tanah air, mendorong jiwa nasionalisme melekat pada diri seseorang. Terlebih negara Indonesia merupakan negara yang dianugerahkan berjuta keunikan yang patut untuk dibanggakan dan diperjuangkan. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor penyebab budaya lokal dilupakan di masa sekarang ini yaitu kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kondisi realita. Faktanya, budaya asing akan membawa pengaruh bagi keberlangsungan hidup bagi suatu negara. Generasi muda menjadikan budaya asing sebagai kiblat gaya hidup sehingga melupakan nilai dan identitas negara sendiri. Modernisasi menjadi problematika yang saat ini dihadapi. Banyak sekali generasi muda yang tidak peduli budayanya sendiri. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa kebudayaannya merupakan sesuatu yang tidak penting. Padahal budaya merupakan harta yang sangat berharga dan merupakan suatu identitas kita. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengenal akan keberagaman budayanya. Selanjutnya itu pernyataan keterkaitan. Masuknya budaya barat ke Indonesia melalui teknologi dan sosial atau dari kebiasaan-kebiasaan, perkembangan pesat di era globalisasi saat ini semakin menekan proses alkulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Budaya barat semakin mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup yang barat seakan menjadi cerminan modern. Kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang merupakan warisan Nusantara. Dari sinilah juga nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Akibatnya, masyarakat memilih kebudayaan barunya yang dinilai lebih praktis dibandingkan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan di masa sekarang adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Selanjutnya ada fokus masalah. Fokus masalah kelompok kami adalah tentang kondisi anak muda yang tertarik pada budaya luar akibat perkembangan iptek. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi minat generasi muda terhadap eksplorasi, penyerapan, dan adopsi budaya luar. Yang kedua, bagaimana pengaruh konten streaming sebagai hasil dari perkembangan iptek dalam membentuk persepsi, preferensi, dan gaya hidup anak muda terhadap budaya luar. Yang ketiga, apa akibat dari generasi muda yang lebih tertarik pada budaya luar. Yang keempat, ada bagaimana solusi agar generasi muda mau meramaikan budaya lokal daripada budaya luar. Selanjutnya ada sumber informasi. Kami menggunakan 4 sumber informasi, yaitu yang pertama ada literatur buku,
Yang kedua ada media online, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada narasumber. Yang pertama, literatur buku. Buku berasal dari kata Yunani yaitu biblio, berasal dari kata Jerman yaitu bibliotek, berasal dari kata Prancis bibliotheque, berasal dari kata Spanyol atau Portugis yaitu biblioteca, yang berarti pustaka, buku, atau perpustakaan. Ensiklopedia Indonesia menjelaskan buku dalam arti luas menurut Suwarno tahun 2011. Dalam mencari sumber informasi ini, kelompok kami menggunakan literatur buku yang akan dicari melalui buku online atau e-book, terkhusus buku-buku yang mempelajari atau membahas tentang budaya. Sebagai sumber informasi tambahan, kami menggunakan buku yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, karya Eli M. DKK. Yang kedua ada media online, dikutip dari buku Sosiologi Komunikasi, Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas tahun 2019, karya Mahyudin. Fungsi media online sama seperti fungsi media massa pada umumnya, karena media daring banyak digunakan masyarakat, baik untuk berkomunikasi maupun mencari informasi, terlebih lagi di era serba digital saat ini. Kami menggunakan satu sumber media online yaitu dari Kompasiana yang membahas tentang maraknya dance cover di kalangan remaja daripada tarian tradisional. Dan yang selanjutnya, kelompok kami mendapatkan informasi dari wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan, menurut P. Joko Subagio 2011. Jenis wawancara yang kami gunakan yaitu wawancara bebas dan semi terstruktur. Narasumber. Menurut Bagong Suyatna, narasumber adalah seseorang yang menjadi informasi atau pemberi informasi dalam pengambilan data. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narasumber adalah orang yang memberikan informasi dengan jelas dan merupakan fakta. Berdasarkan narasumber yang kami peroleh, informasi mengenai kasus kami yaitu kami mewawancarai Kak Febri sebagai pengurus kesenian kuda kepang. Menurut beliau, perkembangan iptek banyak sekali mempengaruhi para anak muda yang lebih tertarik pada budaya luar. Misalnya, orang yang cenderung tertarik budaya luar, maka akan melupakan budaya lokal. Padahal banyak sekali makna yang terkandung dalam budaya lokal. Yang selanjutnya, kami mewawancarai Ibu Ririn sebagai pengurus Sanggar Tari Panggung Ceria. Menurut beliau, sangat berpengaruh karena jika budaya luar tidak disaring dengan baik, maka pengaruhnya anak muda akan lebih mencintai budaya luar dan meninggalkan budayanya sendiri. Dan yang terakhir, kami mewawancarai Bapak Zulian Trimuari sebagai guru seni MA Ma'arif Keputra. Menurut beliau, sangat berpengaruh besar karena sekarang apa-apa bisa dibikin konten. Kemudian banyak yang meniru sampai viral. Artinya iptek berpengaruh terhadap kebudayaan, tetapi kita sebagai seorang yang berasal dari Indonesia, kita harus mengedepankan budaya kita sendiri daripada budaya luar atau budaya barat. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan informasi. Yang pertama, kelompok kami mencari dan mengajukan judul permasalahan sesuai dengan tema kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dan perkembangan iptek. Selanjutnya, menentukan judul permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, merumuskan masalah terkait judul permasalahan. Selanjutnya, kelompok kami mengumpulkan berita kasus yang berhubungan dengan topik permasalahan, karena kami perlu memahami lebih lanjut terkait isu yang akan dibahas. Selanjutnya, menempatkan jangka waktu dan dalam mengumpulkan data atau informasi. Selanjutnya, kelompok kami menentukan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, yakni wawancara dan narasumber. Selanjutnya, kelompok kami mengumpulkan informasi baik secara wawancara atau narasumber. Sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.